Oke, halo semuanya. Jadi kami dari Kelompok 8 di sini kami akan menjelaskan website kami tentang keuangannya ya untuk sahabat rental. Jadi yang pertama kita di sini bisa melihat ada sebuah landing page dari sahabat rental ya. Jadi habis itu kita bisa langsung get started buat menuju ke halaman login kita ya. Jadi ini adalah tampilan halaman login. Kita bisa masukkan alamat surel dan kata sandi terlebih dahulu. Habis itu kita langsung masuk ke bagian dashboard. Dashboard di sini kita memiliki banyak sekali info-info yang terutama ada perkembangan stok mobil, perkembangan pelanggan, terus ada perkembangan pendapatan setiap bulannya dan pengeluaran setiap bulannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian pengelolaan. Di sini ada kelola admin, di mana di sini kita bisa membuat sebuah account. Jadi di account ini ada bisa kita create. Di sini kita akan bisa dapat input, nama, alamat surel, kata sandi, dan konfirmasi lagi kata sandinya. Jadi selain bikin akun juga, kita juga dapat mendelete-nya juga atau mengedit di aksi di bagian kanan. Kemudian kita bisa juga ada filter mencari. Di filter mencari ini juga bisa mencari akun-akun kalau misalnya jika ada listnya terlalu banyak dan juga bisa dicari. Kemudian selanjutnya kita memasuki ke kelola mobil. Di kelola mobil ini juga memiliki fungsi yang sama, di mana mobil ini bisa di-create. Jadi di create ini ada banyak fitur. Jadi fitur-fitur ini ada menyediakan data-data mobil, nama mobilnya, kursinya berapa, deskripsinya, tarifnya berapa, tahun rilis, kemudian harganya, kemudian ada warna. Di sini fitur warna bisa dipilih, dicari sampai warna yang sesuai dengan mobil yang kita input untuk data mobilnya. Kemudian ada stok juga di sini. Kemudian kita bisa input ya, disamakan stoknya dengan mobil yang lain. Kemudian selain kita membuat mobil, kita juga bisa melihat. Jadi di bagian melihat ini kita dapat melihat detail-detail mobilnya. Di sini ada informasi mobil Toyota Corolla. Harganya 300.000, kemudian ada warnanya juga. Kemudian ada pergerakan stoknya di bawahnya. Baik, setelah itu ada juga fungsi yang dapat kita edit untuk data mobilnya. Di edit data mobil ini juga kita bisa mengubahnya dari tarif, deskripsi, kursi, tahun rilis, hingga warnanya juga. Kemudian kita juga bisa menghapus data mobilnya. Kemudian ada filter mobil juga di kelola mobil ini. Di sini kita bisa mencari dari kursi, tarif, dengan harga sampai ke berapa, tersedia atau enggak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh peserta anggota berikutnya. Baik, selanjutnya adalah mengenai pergerakan stok daripada web ini. Jadi dalam pergerakan stok itu terdapat yang pertama adalah tombol tambahkan stok, itu seperti kata-katanya, yaitu untuk menambah stok. Jika kita klik maka seperti biasa akan meminta detail-detail seperti ada mobil untuk merek mobil, ada stok awalnya yang tersedia, kemudian ada stok tujuannya, serta ada catatannya. Serta di bawah ada ganti tanggal. Untuk ganti tanggal pergerakannya bisa dipilih, kemudian setelah itu di bawahnya bisa kita lihat terdapat data-datanya ya. Itu ada nomor satu, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Itu adalah data untuk stoknya. Kemudian jika kita lihat di bagian kanannya terdapat ada kolom aksi yang ada sebuah tombol mata. Jika kita klik, itu artinya adalah detail dari pergerakan stok ini. Bisa kita lihat terdapat nama, warna, stoknya, tanggal pergerakannya, serta ada pendapatan yang udah otomatis ya, jumlah, mulai sewa, serta ada lain-lainnya. Oke, selanjutnya di tombol aksinya terdapat sebelahnya yaitu sebuah logo buku ya. Itu jika kita klik, maka bisa kita arsipkan datanya ini. Jadi bisa kita pilih juga di atas terdapat diarsipkan dan tidak diarsipkan. Itu adalah data yang barusan kita arsipkan. Baik, selanjutnya di
Oh, bisa kita pulihkan juga untuk datanya. Selanjutnya di bagian kanan atas terdapat sebuah tombol. Jika kita klik maka bisa menjadi sebuah filter sesuai dengan stok awal atau stok tujuan yang kita inginkan atau berdasarkan tanggal. Oke, kemudian kita ke fitur selanjutnya yaitu kelola pelanggan. Dalam kelola pelanggan ini juga seperti biasa terdapat detail-detail dari pelanggan. Contohnya ada ucup-serucup dengan nomor HP-nya. Kemudian di bagian paling kanan kiri, paling kiri atas itu terdapat tombol tambah pelanggan. Jika kita klik, maka seperti biasa, itu akan menambahkan data pelanggan, juga seperti biasa akan dimintakan data seperti nama, nomor HP, serta ada KTP. Ini adalah foto upload dari KTP pelanggan tersebut. Kemudian ada alamat juga, alamat tempat tinggal. Selanjutnya adalah pada aksi. Di aksi ini terdapat 3 tombol ya. Yang pertama adalah tombol mata. Jika kita tekan, maka akan seperti biasa menjadi detail di pelanggan terdapat nama, nomor handphone, alamat, serta foto KTP-nya. Selanjutnya kita kembali dulu. Di sebelahnya terdapat sebuah tombol pensil. Jika kita klik, maka itu akan menjadi sebuah fungsi edit. Jadi dalam fungsi edit ini kita dapat menukarkan data-data dari pelanggan kita, seperti nama atau KTP dan lain-lain. Kemudian di sebelahnya juga ada terdapat sebuah tombol tong sampah. Jika kita tekan, maka itu akan menghapus data dari pelanggan. Oke, berhasil terhapus ya. Dan juga di atas kanan itu juga ada sebuah fitur untuk cari ya. Jadi kita bisa mencari pelanggan kita berdasarkan nama atau nomor telepon dan lain-lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh peserta berikutnya. Untuk bagian transaksi ada bagian pendapatan. Di mana di bagian pendapatan ada tombol tambah pendapatan. Nah, untuk di sini kita bisa menambah data mobil, mulai sewa, pelanggan, selesai sewa, jumlah, dan catatan. Berikut ini adalah data-data di pendapatan, di mana di bagian paling kanan yang ada aksi, terdapat 2 tombol pilihan. Yang di paling kiri, kita bisa melihat detail data tersebut, di mana kita bisa melihat jumlah, total, dan nama mobil, harga, warna, tarif, mulai sewa, selesai sewa, pelanggan seperti nama dan alamat. Terus untuk pergerakan stok terdapat stok awal, stok tujuan, dan tanggal. Di tombol paling kanan terdapat fitur untuk menghapus data tersebut. Bisa kita lihat bahwa data tersebut berhasil dihapus. Dan di paling atas terdapat fitur cari dan filter. Untuk pengeluaran terdapat tombol tanpa pengeluaran, di mana kita bisa menambah judul, jumlah, total, ganti tanggal, dan catatan. Dan di sini kita bisa melihat data-data pengeluaran, di mana kita bisa melihat detail data tersebut. Di sini kita bisa melihat judul, jumlah, tanggal, total, dan catatan data tersebut. Dan kita juga bisa menghapus data tersebut dengan mengeklik tombol tong sampah. Dan di bagian paling atas kanan, kita terdapat fitur untuk mencari dan filter. Oke, berikutnya. Di laporan, kita terdapat laporan pendapatan, di mana kita bisa mengisi data mulai sewa dan selesai sewa. Dan kita bisa menyimpan data tersebut. Dan di sini kita
kita bisa mendownload data pendapatan. Dan kita juga bisa dapat mengeprint data tersebut. Untuk laporan pengeluaran, kita bisa menambah tanggal untuk dari dan tanggal dari tanggal berapa ke berapa. Dan terus kita bisa menyimpan data tersebut. Di sini kita juga bisa mendownload dan mengeprint data tersebut. Berikutnya akan dijelaskan oleh anggota selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah struktur dari kode kami. Jadi di sini kami menggunakan Laravel. Dan karena kami menggunakan Laravel, maka struktur kami itu mengikuti MVC. Di sini ada routes untuk routingnya, ada resource untuk view-nya, dan ada komponen-komponennya juga. Dan juga halaman text-nya. Lalu ada lang untuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia sama bahasa Mandarin misalnya. Lalu ada database untuk migrasi dan juga seeder kami. Juga ada factory untuk membuat data palsu. Terus selanjutnya ada di app, di sini ada action. Action ini seperti service yang dipakai di controller lain. Lalu ada console untuk comments, di mana di sini ada cron job yang bernama restore stock untuk secara otomatis memulihkan stok sesuai dengan tanggal selesai sewa. Lalu ada controller yang merupakan business logic dari aplikasi kami. Contohnya di sini ada controller dashboard yang dimana menampilkan data chart untuk dashboard. Lalu di sini ada middleware untuk autentikasi ataupun signature, lalu ada model untuk modeling dari data kami ke database. Nah, selanjutnya untuk struktur dari kode kami menggunakan framework Laravel yang artinya kami menggunakan MVC. Di sini ada app, ada resource, ada routes, yang dimana routes ini merupakan routing kami. Di sini ada API contohnya untuk routing yang berbasis API dan ada web yang termasuk routing monolith. Lalu di sini ada storage yang merupakan tempat kami menyimpan data, contohnya seperti KTP. Nah, KTP di sini itu semuanya terenkripsi, jadi tidak bisa dibaca kecuali lewat dari aplikasinya langsung. Terus juga ada report, yaitu hasil PDF dari laporan yang digenerate oleh aplikasi ini. Setelah itu ada resource, di mana di sini ada JavaScript-nya, terus ada juga view-nya, yang dimana terdapat blade komponen dan halaman ataupun page-page lain. Terus di sini ada lang yang merupakan translation dari bahasa. Jadi ada dua bahasa yang saat ini kami support, yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa Mandarin. Lalu ada database yang berisi tentang skema kami dan juga seeder serta data palsu untuk keperluan testing. Terus selanjutnya ada app yang dimana kami memiliki folder action. Di folder action ini terdapat beberapa kelas yang digunakan sebagai shared logic ya, atau digunakan di berbagai controller. Jadi di sini lalu ada console, terdapat comments untuk cron job, seperti contohnya cron job restore stock, di mana kami memulihkan stok secara otomatis berdasarkan selesai sewanya dari pendapatan. Nah, lalu ada HTTP sih, terdapat controller yang dimana merupakan bisnis logic dari aplikasi kami. Contohnya seperti controller dashboard sini ada beberapa metode seperti car chart, customer chart, income chart yang dimana digunakan untuk menampilkan chart yang ada di dashboard kami. Lalu setelah itu ada model yang merupakan model dari interpretasi dari my database kami. Dan kurang lebih itu saja dari kami kelompok 8. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.